Izin Pak, bisa kita mulai? Ya. Oke, karena semua unsur telah berada dalam satu frame ini, baik penguji, mentor, coach, maupun peserta, sebagai syarat sahnya suatu seminar rancangan aktualisasi ini, maka saya persilakan kepada Pak Yamin selaku coach dan sebagai moderator juga untuk memandu jalannya seminar rancangan aktualisasi terhadap peserta Ibu Alrika. Ibu Alrika jangan lupa untuk merekord. Baik Pak, sudah. Izin Pak Yamin, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih waktu yang diberikan oleh Pak Melki. Yang saya hormati Ibu Mentor, Ibu Syafidni. Terima kasih atas kehadiran dan dukungannya di dalam pelaksanaan seminar rancangan aktualisasi ini. Yang saya hormati Pak Penguji, Pak Muhammad Fadli, SHMSI. Terima kasih atas supportnya, dan yang saya banggakan Ibu Alrika. Kami persilakan untuk mempresentasikan rancangan aktualisasinya dengan alokasi waktu 10 menit. Kami persilakan. Baik, Bapak mohon izin untuk share screen. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sebelumnya terima kasih Bapak atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, saya Alrika, dosen di program studi Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Tadulako. Sebelum saya memulai, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada coach saya, Dr. Insinyur Ahmad Yamin MA, dan juga mentor saya, Dr. Insinyur Syafidni MT, atas saran, arahan, dan bimbingan beliau sehingga rancangan aktualisasi saya dapat diselesaikan secara optimal. Dan tentunya kepada Bapak Penguji, Muhammad Fadli SHMSI, terima kasih Bapak atas kesempatan yang diberikan. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai rancangan aktualisasi saya yang berjudul penggunaan GIS dalam analisis data-data teknik lingkungan bagi mahasiswa teknik lingkungan Universitas Tadulako. Sebelum saya lanjut, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu juga mengenai visi misi dari Prodi Teknik Lingkungan sebagai acuan di dalam rancangan aktualisasi ini. Visi yaitu menjadi pusat pendidikan teknik lingkungan yang unggul dalam pengkajian dan pengembangan teknologi lingkungan yang berkelanjutan, dan misi meningkatkan kuantitas dan kualitas penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi secara berkelanjutan guna menunjang kehidupan masyarakat, dan yang kedua menciptakan media dan atmosfer akademik dalam peningkatan pengetahuan dan teknologi berbasis riset dan sains teknologi berbasis lingkungan. Baik, berikut merupakan latar belakang kegiatan saya secara umum, yakni bahwa berbagai fenomena alam dan antropogenik seperti kegiatan industri berkontribusi besar terhadap penurunan kualitas lingkungan, dan tentunya berbagai upaya telah dilakukan dan dibutuhkan upaya-upaya konkret dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan tersebut. Nah, jika kita menilik kepada konteks zaman di mana kita telah berada pada era digitalisasi, yakni setiap kegiatan mengacu kepada perangkat-perangkat berbasis teknologi, dan hal ini juga menyasar kepada teknik lingkungan sendiri yang juga di dalam menganalisis masalah-masalah lingkungan juga telah memanfaatkan aplikasi berbasis teknologi. Salah satunya yaitu GIS, Geographical Information System, yang merupakan tools yang mampu menginput data, menyimpan, lalu kemudian menampilkan analisis data dalam bentuk peta. Nah, dalam teknik lingkungan sendiri dimanfaatkan untuk meminimalisir dampak kerusakan lingkungan. Dan salah satu aplikasinya yaitu Quantum GIS yang sifatnya berlisensi resmi dan juga open source sehingga dapat diakses oleh siapa saja, dan juga menampilkan fitur yang simpel atau sederhana sehingga sangat cocok untuk digunakan bagi pemula, dalam hal ini mahasiswa. Jika kita mengacu kepada kondisi mahasiswa saat ini, pengoperasian GIS di dalam menganalisis data-data teknik lingkungan belum dimasukkan di dalam sistem pembelajaran. Nah, kondisi yang diharapkan melalui kegiatan ini yaitu mahasiswa mampu memberi penilaian efektif dan efisien dalam mengidentifikasi dan menentukan cara-cara pengendalian kerusakan lingkungan melalui pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Dan apabila misalnya kegiatan ini tidak terlaksana, maka berpotensi terhadap kurangnya skill atau keterampilan mahasiswa di dalam menganalisa dampak kerusakan dan juga memprediksi masalah kerusakan lingkungan yang akan datang. Berikut merupakan contoh analisis data teknik lingkungan dengan GIS yang ditampilkan di dalam bentuk peta. Bapak dan Ibu, kemudian saya jelaskan tujuan aktualisasi, tujuan umum yaitu meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menggunakan aplikasi berbasis
elektronik untuk menghadapi tantangan era digital industrial 5.0 yang menuntut untuk cekatan, terampil, dan dapat diandalkan dalam mengaplikasikan sistem berbasis elektronik. Tujuan khususnya meningkatkan pemahaman dan kemampuan mahasiswa dalam mengoperasikan aplikasi analisa masalah lingkungan. Dan tujuan lain yaitu menerapkan nilai-nilai dasar ASN guna membentuk ASN yang profesional dan berkarakter. Adapun manfaat aktualisasi ini bagi instansi yaitu dapat mendukung tujuan organisasi sesuai IKU dalam menghasilkan lulusan yang mampu berdaya saing tinggi dan memperoleh pekerjaan yang layak melalui skill dan keterampilan yang dimiliki. Bagi mahasiswa diharapkan dapat menjadi wadah dalam menambah wawasan dan keterampilan khususnya terkait aplikasi analisis data teknik lingkungan berbasis Quantum GIS. Dan bagi penulis sendiri dapat mengaktualisasikan nilai-nilai ASN berakhlak, nilai smart management dalam pemberian pelayanan publik dengan mahasiswa sebagai subjek, dan smart ASN sesuai nilai penugasan smart digital. Berikut merupakan analisis isu saya. Saya mengambil 6 isu dari instansi dan dari penilaian kualitas isu menggunakan metode APKL dapat terlihat bahwa ada 3 kegiatan yang memiliki nilai yang sama, yaitu minimnya kajian literasi internasional, kurangnya pemahaman mahasiswa saat melakukan praktikum, dan minimnya kemampuan aplikatif mahasiswa dalam analisis data-data teknik lingkungan berbasis teknologi. Nah, karena ada 3 isu yang memiliki bobot yang sama, maka dilakukan penapisan kembali menggunakan metode USG dengan melihat urgensi, keseriusan isu, dan juga perkembangan isu di masa yang akan datang. Dan dari sini minimnya kemampuan aplikatif mahasiswa dalam analisis data-data teknik lingkungan berbasis teknologi mendapatkan poin tertinggi yaitu 12 dan menjadi isu prioritas yang akan diselesaikan permasalahannya. Kemudian dengan melakukan analisis penyebab isu menggunakan fishbone dengan 4 pendekatan, yaitu dari segi sistem, minimnya kemampuan aplikatif mahasiswa dalam analisis data-data teknik lingkungan berbasis teknologi disebabkan karena proses pengoperasian ini belum dimasukkan di dalam sistem pembelajaran. Kemudian dari segi supplier, belum tersedianya pembelajaran intensif ataupun pelatihan terkait. Dan dari segi surrounding, masih kurangnya exposure atau paparan dalam hal ini ahli-ahli di bidang analisis data teknik lingkungan berbasis teknologi. Kemudian dari skill mahasiswa yaitu masih kurang dipapar cara analisis data-data teknik lingkungan berbasis teknologi. Nah, dari keempat isu tersebut, maka alternatif solusinya untuk segi sistem yaitu mengusulkan alternatif pembelajaran pengoperasian analisis data. Kemudian dari segi supplier yaitu mengadakan pelatihan analisis data, dan dari segi surrounding menghadirkan fasilitator pelatihan yang ahli di bidangnya, dan yang terakhir dari segi mahasiswa yaitu memberikan pelatihan untuk meningkatkan skill mahasiswa. Nah, dari sinilah kemudian muncul gagasan kegiatan penggunaan GIS dalam analisis data-data teknik lingkungan bagi mahasiswa teknik lingkungan Universitas Tadulako. Selanjutnya berikut merupakan rancangan kegiatan aktualisasi saya, yaitu persiapan aktualisasi, persiapan pelatihan, pelaksanaan pelatihan Quantum GIS, dan monitoring evaluasi. Masuk kepada persiapan aktualisasi ada 3 tahapan, yaitu konsultasi dengan mentor, terlaksananya konsultasi dan disetujuinya isu kegiatan, kemudian menentukan tool analisis sesuai disiplin ilmu dan mudah diterapkan yakni Quantum GIS, dan mencari referensi untuk pembuatan panduan pelatihan yang akan dibagikan kepada mahasiswa. Kemudian kegiatan yang kedua, persiapan pelatihan. Ada 4 tahapan, yaitu menentukan pemateri pelatihan, dalam hal ini yang ahli di bidang Quantum GIS, kemudian menyebarkan poster atau informasi kegiatan kepada mahasiswa di berbagai platform, kemudian menyiapkan ruangan pelatihan yang bersifat kondusif, dan membuat pre-post test sebagai acuan ada tidaknya peningkatan kemampuan dan pemahaman mahasiswa setelah pelatihan. Yang ketiga, pelaksanaan kegiatan juga ada 4 tahapan, yaitu pengenalan GIS kepada mahasiswa, kemudian pengenalan tool Quantum GIS, dan yang ketiga, instalasi software Quantum GIS kepada mahasiswa, dan yang terakhir, yaitu pembimbingan pengoperasian Quantum GIS oleh fasilitator dengan output terlaksananya kegiatan pelatihan dengan berhasilnya mahasiswa mengoperasikan Quantum GIS dengan output peta berdasarkan data-data teknik lingkungan. Dan keterkaitan dengan substansi tentu saja berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Dan yang terakhir yaitu dari monitoring evaluasi ada 3 tahapan di sini, yaitu pemberian pre-post test, kemudian analisis data hasil pre-post test sebagai acuan ada tidaknya perubahan kemampuan atau peningkatan kemampuan dari mahasiswa, dan pembuatan video pengoperasian Quantum GIS dengan
terselesaikannya pembuatan video dan terupload di media sosial seperti YouTube. Dan yang terakhir yaitu jadwal tentatif aktualisasi, konsultasi dan dengan mentor dan kegiatan lain di persiapan aktualisasi dilakukan di bulan Oktober dan masuk ke minggu pertama November, kemudian persiapan pelatihan di minggu pertama dan kedua November, kemudian pelaksanaan pelatihan di minggu kedua dan minggu ketiga November, dan yang terakhir monitoring evaluasi dari minggu ketiga hingga minggu keempat November. Saya rasa seperti itu Bapak dan Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon di stop share. Baik Bapak. Terima kasih Bu Alrika atas presentasi yang disajikan terkait dengan rancangan aktualisasi. Berikut kami persilakan Ibu Mentor, Ibu Dr. Insinyur Syafidni MT untuk memberikan penguatan dan dukungan terkait dengan pelaksanaan aktualisasi yang akan dilakukan oleh Ibu Rika. Kami persilakan Ibu Mentor. Mungkin ulang Pak D, Pak ini sama Bu Mentornya. Mohon izin suaranya. Ya. Silakan. Silakan Bu Mentor. Ya, Silakan Bu. Ya. ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di sini saya menjelaskan proses mentor Ibu Rika ya. Tadi kurang menanggapi. Iya. Silakan Ibu Mentor untuk memberikan penguatan terkait dengan pelaksanaan aktualisasinya Ibu Rika. Baik. Baik, terima kasih Bapak. Di sini saya bertugas sebagai mentor. Kebetulan adalah koordinator program studi teknik lingkungan dengan Ibu Dr. Syafidni. Baik, Ibu Rika ini sangat ini ya. Kalau saya lihat untuk pendalaman ilmu, pengembangan dan inovatifnya terhadap materi yang ditulis terhadap bahan sebagai prajabatan ini sangat tinggi kalau saya lihat. Karena beberapa kali masukan-masukan yang saya berikan, baik perubahan-perubahan konten, kemudian juga perubahan topik dan masukan terhadap apa yang harus dia lakukan dalam menulis dari bahan sebagai bagian dari prajabatan ini, beliau sangat antusias dan masukan-masukan itu beliau sangat sangat cepat untuk melakukan masukan-masukan yang saya berikan, termasuk bahwa materi ini sangat bagus ya, sangat untuk pengembangan Tridharma perguruan tinggi kami untuk pencapaian IKU, bahwa yang diberikan Ibu Rika ini peningkatan pemahaman JIS ya, ini sangat banyak kami gunakan dalam pengolahan data teknik lingkungan. Dan kebetulan prodi kami ini masih baru, sehingga apa yang ditawarkan oleh Bu Rika, peningkatan pengetahuan mahasiswa dengan cara menggunakan, kalau JIS ini merupakan aplikasi yang banyak digunakan lagi tren sekarang, nah itu sangat bermanfaat sekali. Nah secara individu beliau sangat punya ini ya, punya kemampuan dan keinginan yang cukup kuat juga, kemudian juga apa yang ditulis itu menurut saya sangat bagus, sehingga apa yang kami sarankan, masukan, dan ini sangat bermanfaat dalam pengembangan Ibu Rika sendiri sebagai akademisi. Mungkin itu yang dapat saya berikan, Bapak. Oke, terima kasih banyak Ibu Mentor atas penguatan dan dukungannya terhadap Ibu Rika. Dari penayangannya, PowerPoint-nya cukup bagus gitu ya. Laporannya juga rapi gitu ya. Rajin, jadi memang saya berikan masukan perbaikan dalam waktu beberapa
jam saja sudah dia selesaikan. Oke, makasih. Makasih banyak, Bu. Ya, makasih banyak atas bimbingannya dan akan membimbing selama 30 hari kerja. Lalu bersama Ibu Mentor. Lebih dari jam. Ya, salam Oke. Bapak. Ya. Makasih. Berikut kami persilakan yang saya hormati Bapak Ya, Muhammad Azmi, MSI, untuk memberikan selaku penguji untuk memberikan saran dan masukan untuk penyempurnaan rancangan aktualisasi saudari Ibu Rika. Kami persilakan Bapak. Ya, terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Yang kami hormati coach kita pada pagi hari ini, Pak Dr. Yamin. Yang kami hormati Ibu mentor kita, Ibu Insinyur Zefrini. Ya, salam. Selamat pagi Bapak. Ya. Yang kami banggakan peserta kita, Ibu Alrika, dan coach kita pagi ini, Pak Melki. Oke, kita mulai saja rancangan seminar rancangan kita. Saya mungkin mulai dulu di latar belakang terhadap hasil rancangan aktualisasi, karena kita beranjak dari dalam rangka pelaksanaan Latsar, maka saya pikir kita bisa memasukkan Perlam nomor 10 tahun 2021 tentang perubahan atas Perlam nomor 1 tahun 2001 tentang pelatihan dasar CPNS. Oke. Suaranya masih tampuk. Iya Pak, baik Pak. Selanjutnya kita lihat juga tahapan-tahapan beberapa hal yang kami ingin tanyakan dengan Ibu Alrika. Untuk pertama, judul menjelaskan keterkaitan antara judul dengan agenda 3. Ya, silakan Bu Alrika. Ya Pak, di agenda ketiga itu kan merupakan, terima kasih sebelumnya Bapak. Jadi di agenda ketiga ini kan terkait dengan pelaksanaan kegiatan, yaitu melakukan pelatihan Quantum GIS. Tentunya sangat terkait dengan judul yang saya tawarkan, yaitu penggunaan GIS dalam menganalisis data-data teknik lingkungan. Jadi nanti memang di dalam kegiatan ini tidak saya sebutkan secara mendetail bahwa data-data teknik lingkungan seperti apa yang akan diberikan kepada mahasiswa untuk dijadikan sebagai bahan pelatihan. Namun di dalam pelaksanaannya nanti tentu akan lebih spesifik kepada bagaimana kemudian pengoperasian GIS ini dengan menggunakan data-data teknik lingkungan untuk dianalisis, lalu kemudian ditampilkan di dalam bentuk peta seperti yang sudah tadi saya tampilkan Bapak di slide. Seperti itu Bapak, terima kasih. Berarti ada pembatasan dalam hal pelaksanaannya terhadap untuk penggunaan GIS saja. Iya, betul. Dan dalam hal ini juga kami lebih spesifik lagi kepada penggunaan Quantum GIS, karena di dalam GIS sendiri itu ada beberapa software yang di luar dari Quantum GIS. Nah, kenapa kemudian saya memilih Quantum GIS? Karena secara aplikasi ini merupakan software yang berlisensi resmi, namun juga sifatnya open source. Jadi dalam artian tidak berbayar dan dapat diakses oleh semua pihak, seperti itu. Dan fitur-fiturnya juga lebih sederhana. Seperti itu, Pak. Selanjutnya saya mungkin ke tahapan untuk nilai-nilai berakhlak. Ya, Pak. Untuk tahapan kita bisa menjelaskan tahapan yang pelaksanaan pelatihan GIS-nya itu terhadap, bisa dijelaskan terhadap nilai berakhlaknya. Ya, ke tahapan yang sebentar. Bukan pembimbingan pengoperasian GIS oleh fasilitator.
Ya, baik Bapak, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan bahwa di dalam tahapan kegiatan pembimbingan pengoperasian Quantum GIS oleh fasilitator, keterkaitan dengan substansi nilai-nilai ASN yaitu mencakup keseluruhan nilai berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, di mana poin yang diambil yaitu memahami dan memenuhi kebutuhan mahasiswa dengan memberikan pembimbingan langsung terkait Quantum GIS dengan nilai data-data teknik lingkungan sebagai basisnya. Kemudian dari segi akuntabel yaitu saya selaku yang bertanggung jawab dalam memberikan pembimbingan bersama tim sehingga peserta ini mampu memahami dan mampu menjalankan KIGIS secara optimal. Dan kemudian dari segi kompetensi tentunya membantu peserta pelatihan agar dapat mengikuti langkah-langkah dari panduan yang sudah diberikan, bagaimana cara mengoperasikan melalui data-data yang sudah disiapkan. Kemudian dari segi harmonis tentunya bersikap peduli atau mampu menolong peserta apabila mengalami kesulitan atau kendala di dalam mengoperasikan. Dan dari segi loyal tentunya menjaga nama baik instansi melalui pemberian pelatihan yang layak dan pantas bagi peserta. Dan dari segi adaptif di sini saya berupaya untuk mampu bertindak proaktif dalam memberikan solusi apabila peserta itu mengalami kendala-kendala teknis di dalam pengoperasian. Dan yang terakhir tentunya kolaboratif, yaitu bersinergi dengan tim pelaksanaan, dalam hal ini juga fasilitator, dan yang bersinggungan dengan kegiatan pelatihan atau pembimbingan ini sehingga kegiatan dapat terlaksana dengan maksimal. Seperti itu Bapak, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Alrika. Tadi Ibu sempat menyebutkan tim. Ya, dan Iya, Pak. apakah sempat akan membuat tim dalam, saya melihat tadi itu akan ada beberapa orang yang terlibat karena nilai dalamnya ada nilai kolaboratif Iya, betul. terhadap ini. Nah, apakah memang ada tim selain fasilitator yang dilibatkan? Mohon maaf Bapak, mungkin maksud saya di sini tim karena pun pada dasarnya saat menghadirkan fasilitator kemungkinan juga akan dibantu oleh beberapa orang-orang yang juga mungkin mumpuni, karena di dalam pelatihan itu kan ada begitu banyak peserta yang tidak mungkin di cover dengan satu orang, yang misalnya di dalam pelaksanaan itu terkadang kendala-kendala teknis, misalnya terjadi error dan lain-lain sebagainya, itu mungkin saja tidak tercover hanya dengan satu fasilitator. Jadi mungkin ada semacam bantuan misalnya dari tim yang mungkin disediakan seperti itu. Bapak, terima kasih. Ya, ini kalau saya pikir memang kalau membentuk ada suatu dukungan kolaboratif dari misalnya staf di prodi atau di mana, mungkin pikir kalau itu sudah bisa kita temukan hari ini, kita bisa masuk ke dalam satu tahapan. Jadi nanti tahapannya ada bahwa ada koordinasi dengan staf-staf lain terhadap untuk pencapaian ini. Nanti karena sasarannya ini juga luas. Gitu. Nah, mungkin kalau kita sepakat nanti dimasukkan dalam tahapan, karena di situ ada kolaboratif tim, jadi ada bersinergi dengan yang lain. Baik Pak. Ya Ibu. Nah, selanjutnya sasarannya Bu seluruh mahasiswa. Supaya Iya. gimana? Karena sebulan karena bekerjanya sebulan, silakan. Iya Pak, jadi untuk sasaran sendiri sebenarnya memang ada pertimbangan apakah kita harus mengambil keseluruhan mahasiswa atau tidak, tetapi melihat juga waktu, jadi prioritas mungkin di sini adalah angkatan yang sebentar lagi mungkin akan lulus, dalam artian memang siap untuk menghadapi dunia kerja, karena kembali kepada tujuan kegiatan yaitu mengacu kepada IKU, bagaimana instansi kemudian mengharapkan bahwa terciptanya mahasiswa yang dapat berdaya saing tinggi di dalam menghadapi dunia kerja. Seperti itu Bapak, terima kasih. Saya pikir Ibu ternyata sudah memberikan bahwa kita tahapan kita nanti dalam rangka tahapan untuk sasaran juga kita tambahkan bahwa kita sudah di sebulan itu sasaran. Jadi karena capaiannya di situ, karena ada membuat pretest tadi podcast ya. Iya. Ya, jadi membuat itu sasarannya siapa sudah jelas, keluarannya, jadi GIS-nya terpenuhi, sasaran juga terpenuhi. Oke. Baik Pak, baik. Terima kasih. Itu ya cukup dari kami. Saya apresiasi terhadap Ibu Alrika. Ya, selamat beraktualisasi.
Demikian kita kembalikan ke coach kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas saran masukan dan penguatan untuk Ibu Rika, dan terima kasih atas upayanya Bu Rika. Terima kasih banyak Ibu Mentor atas pendampingannya dan kehadirannya pada saat ini. Dan makasih banyak Pak Penguji, makasih banyak Pak Melki atas fasilitasinya, dan sesi ini kita cukupkan. Saya kembalikan ke Pak Melki. Oke, terima kasih Pak Jamin. Pertama-tama saya terima kasih kepada Pak Penguji atas saran dan masukan, semoga dapat diimplementasikan oleh Ibu Alrika untuk kesempurnaan dalam pelaksanaan aktualisasi nanti. Terima kasih juga kepada Bu Mentor yang sudah meluangkan waktu dalam seminar ini untuk memberikan dukungan dan penguatan atas rancangan aktualisasi yang dipresentasikan oleh Ibu Alrika. Kita terima kasih pula kepada Bapak Coach yang telah memberikan bimbingan dan arahan pada peserta LASAR terhadap rancangan aktualisasinya yang telah dipresentasikan hari ini. Selamat kepada Ibu Alrika telah selesai mengikuti seminar rancangan aktualisasi. Selanjutnya mohon izin tanpa mengurangi rasa hormat, saya persilakan kepada Bu Mentor dan peserta berkenan untuk meninggalkan ruang seminar agar kami dapat melanjutkan seminar untuk peserta berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama Bapak. Ya.